Baik, selamat malam mahasiswa-mahasiswi yang mengambil mata kuliah pengantar ilmu politik pada pertemuan hari ini. Ya, izinnya saya untuk melanjutkan materi minggu lalu. Ya, yang sekarang kita akan lanjutkan tentang materi hak asasi manusia, ya. Ya, hak asasi manusia yang sering kita ketahui, dengar itu HAM. Hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dari dibawanya bersama dengan kelahiran. Jadi kehadirannya dia di dalam dunia ini, ya. Dasar dari semua hak asasi ini adalah bahwa semua manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Memperoleh hak hidup yang layak, ya, memperoleh pendidikan, ya. Dan setelah dunia mengalami 2 kali perang yang melibatkan hampir seluruh dunia dan di mana hak-hak asasi diinjak-injak, timbul keinginan untuk merumuskan hak asasi manusia itu dalam suatu naskah internasional. Nah, usaha ini pada tahun 1948 berhasil dengan diterbitkannya Universal Declaration of Human Rights, jadi yang pernyataan sedunia tentang hak asasi manusia oleh negara-negara yang bergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang sering kita kenal dengan PBB. Dalam proses ini telah lahir beberapa naskah yang exit, jadi cara berangsur-angsur menetapkan bahwa ada beberapa hak yang mendasari kehidupan manusia dan karena itu bersifat universal dan azasi. Jadi naskah tersebut ya sebagai berikut, ya. Ada Magna Carta, ya, Piagam Agung tahun 1215, Bill of Rights, jadi Undang-Undang Hak tahun 1968, Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, jadi pernyataan hak asasi manusia dan warga negara di tahun 1789, dan Bill of Rights, jadi Undang-Undang Hak. Dari hak-hak yang dirumuskan dalam abad ke-17 dan ke-18 ini ya sangat dipengaruhi oleh gagasan mengenai hukum alam, natural law. Jadi seperti yang dirumuskan oleh John Locke pada tahun 1962 sampai 1714, ya. Dan Jane Jagges Richiu, jadi yang hanya terbatas pada hak yang bersifat politisi saja seperti kesamaan hak, hak atas kebebasan, hak untuk memilih dan sebagainya. Hak yang sangat terkenal dicetuskan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt yang dikenal dengan istilah The Four Freedoms. Jadi 4 kebebasan, yaitu yang terdiri dari kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat, freedom of speech, kemudian kebebasan beragama, freedom of religion, kemudian kebebasan dari ketakutan, freedom of fear, dan kebebasan dari kemelaratan, freedom of one. Jadi sejalan dengan pemikiran tersebut, ya, dari Komisi Hak Asasi, Commission on Human Rights, yang pada tahun 1946 didirikan oleh PBB, menetapkan secara terperinci beberapa hak ekonomi dan sosial di samping hak politik. Ya, pada tahun 1946, pernyataan dunia tentang hak asasi manusia diterima secara aklamasi oleh negara-negara yang tergabung di PBB. Hak-hak politik dan hakikatnya bersifat melindungi individu terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penguasa. Jadi perundangan dari pemerintah yang melalui perundangan-perundangan ini agar campur tangan dalam kehidupan warga negara atau masyarakat tidak melampaui batas-batas tertentu. Ya, akan tetapi tidak demikian halnya dengan hak ekonomi untuk melaksanakan harus secara aktif dan menggali semua sumber kekayaan masyarakat dan mengatur kegiatan ekonomi sedemikian rupa sehingga tercapai iklim ya keamanan hak ekonomi seperti hak atas pekerjaan, hak penghidupan yang layak dan betul-betul dapat dilaksanakan oleh ya warga negara seperti itu. Jadi hak-hak politik tersebut secara efektif yang mana hak untuk menerima serta menyelidiki pengaduan dari suatu negara lain dalam hal tersebut, pelanggaran tersebut suatu ketentuan dalam perjanjian.
Ya, selain itu disusun optimal protokol yang menetapkan bahwa panitia hak asasi manusia ini juga dapat menerima pengaduan dari seseorang terhadap negara yang telah menandatangani option protokol. Itu juga terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan perjanjian hak sipil dan politik. Ya, jadi hak sipil dan politik pertama yaitu kita lihat dari hak-hak sipil dan politik yang mencakupnya pasal 6 hak untuk hidup, pasal 9 hak untuk kebebasan dan keamanan, pasal 14 hak atas kesamaan di muka badan-badan peradilan, pasal 14 hak kebebasan berpikir, mempunyai konsiens dan beragama, jadi hak mempunyai pendapat tanpa mengalami gangguan. Pada pasal 19 hak atas kebebasan berkumpul secara damai pada pasal 21, dan pada pasal 22 hak untuk berserikat. Dan pada ada hak-hak ekonomi juga yang mencakup hak atas pekerjaan, hak untuk membentuk serikat sekerja, hak atas pensiun, hak tidak dalam kehidupan yang layak dapat mendapatkan kehidupan yang layak serta keluarganya termasuk makan, pakaian, perumahan yang layak serta hak pendidikan. Nah, itu tentang hak asasi manusia. Selanjutnya kita beralih pada federalisme, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkat. Kekuasaan dapat dibagi menjadi dua cara, yaitu sebagai vertikal dan horizontal. Kalau vertikal itu pembagian kekuasaan menurut tingkatannya, maksudnya seperti kekuasaan antar beberapa tingkat pemerintahan seperti negara kesatuan, negara federal, dan konfederasi. Kemudian secara horizontal dari pembagian kekuasaan berdasarkan fungsinya, misalnya berfungsi sebagai pemerintah yang bersifat yudikatif, legislatif maupun eksekutif. Jadi ada perbandingan konfederasi, negara kesatuan, dan federal. Kalau konfederasi itu adalah negara yang terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh untuk mempertahankan kemerdekaan eksternal dan internal, bersatu atas dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa latihan perlengkapan tersendiri yang mempunyai kekuasaan tertentu terhadap negara anggota konfederasi, tetapi tidak termasuk warga negara itu, ya. Kemudian negara kesatuan adalah negara yang dibentuk di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional atau pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintahan pusat dan tidak ada pemerintahan daerah. Dan negara federasi adalah negara yang merupakan bentuk pertengahan antara negara kesatuan dan negara konfederasi. Tapi menurut C.F. Strong, salah satu ciri negara itu adalah bahwa ia mencoba menyesuaikan dengan dua konsep dan sebenarnya bertentangan, yaitu kedaulatan negara federal dalam keseluruhan dan kedaulatan negara dari bagian. Nah, selanjutnya kita masuk pada subbab trias politika, jadi pembagian negara kekuasaan menurut fungsinya. Perkembangan konsep trias politika, yaitu memisahkan kekuasaan menjadi bagian-bagian kekuasaan. Trias politika ini adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan atau fungsinya itu sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian diharapkan hak asasi dari manusia atau warga negara tetap terjamin. Menurut Luke, kekuasaan negara dibagi atas 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat peraturan perundang-undang, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan pelaksanaan undang-undang dan di dalamnya termasuk kekuasaan pengadilan, kemudian kekuasaan federatif adalah kekuasaan yang meliputi segala tindak untuk menjaga keamanan negara dalam hubungannya dengan negara lain, seperti membuat aliansi dan sebagainya. Ya, pada tahun 1748 filsuf Prancis Montesquieu mengembangkan lebih lanjut pemikiran Luke yang di dalam bukunya L'Esprit des Lois, jadi The Spirit of the Law, berbagi kekuasaan pemerintahan dalam 3 cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di mana kalau yudikatif itu adalah kekuasaan pengadilan yang berdiri sendiri. Walaupun ketiga kekuasaan adalah dipisahkan satu sama lain sesempurna mungkin, namun pada menyusun undang-undang di Amerika Serikat masih juga menganggap perlu untuk menjamin bahwa masing-masing kekuasaan tidak akan melampaui batas kekuasaannya. Untuk membendung kecenderungan ini dengan mengadakan suatu sistem
checks and balance, jadi pengawasan dan keseimbangan, di mana setiap cabang kekuasaan dapat mengawasi dan mengimbangi cabang kekuasaan lainnya. Dalam checks and balance, pengawasan dan keseimbangan, jadi presiden diberikan wewenang untuk memveto rancangan undang-undang yang telah diterima oleh Kongres. Akan tetapi di pihak lain, veto ini dapat dibatalkan oleh Kongres dengan dukungan 2/3 suara dari kedua majelis. Ya, Mahkamah Agung mengatakan cek terhadap badan eksekutif dan badan legislatif melakukan judicial review (HUJ) di pihak Hakim Agung yang telah diangkat oleh badan eksekutif seumur hidup dapat dihentikan oleh Kongres kalau ternyata telah melakukan tindak kriminal. Begitu pula presiden dapat di-impeach ya oleh badan itu kalau presiden telah menandatangani perjanjian internasional tetapi baru dianggap sah jika Senat juga mendukungnya, ya. Jadi sistem checks and balance ini yang mengakibatkan satu cabang kekuasaan dalam batas-batas tertentu dapat turut campur dalam tindak cabang kekuasaan lain. Ya, tidak dimaksud untuk memberikan efektivitas kerja, tetapi untuk membatasi kekuasaan dari setiap cabang kekuasaan secara efektif. Nah, trias politika di Indonesia menganut sistem trias politika dalam arti pembagian kekuasaan. Hal ini jelas dalam pembagian bab dalam Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya pada bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara, bab 7 tentang Dewan Perwakilan Rakyat, dan bab 9 tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh presiden bersama masing-masing DPR. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh presiden dibantu oleh menteri-menteri. Sedangkan kekuasaan yudikatif sendiri dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan kehakiman lain. Oleh karena itu, sistem pemerintahan adalah yang tepat adalah presidensial. Jadi maka kabinet tidak bertanggung jawab kepada DPR. Oleh karena itu tidak dapat dijatuhkan oleh DPR dalam masa jabatannya. Sebaiknya presiden juga tidak dapat membubarkan DPR seperti halnya dalam sistem pemberian sistem parlementer di India dan Inggris. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan negara yang tinggi, yang tunduk dan berkewajiban kepada MPR, di mana dia menjadi mandatarisnya. Jadi pada masa garis besarnya ciri-ciri asas trias politika dalam arti pembagian kekuasaan terlihat dari sistem ketenaganegaraan di Indonesia. Nah, kita lanjut pada partai-partai. Definisi partai politik. Ya, partai politik ini adalah suatu kelompok yang terorganisir dan anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik yang biasanya dengan cara konstitusional dan melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Kegiatan-kegiatan seorang dalam partai politik merupakan suatu bentuk partisipasi politik dan kegiatan ini mencakup kegiatan memilih dalam pemilihan umum, menjadi anggota kelompok politik seperti partai, kelompok penekan, kelompok kepentingan yang duduk dalam lembaga politik seperti Dewan Perwakilan Rakyat atau pengadaan komunikasi dengan wakil-wakil rakyat yang duduk dalam badan itu. Yang menurut Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut dan mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin partainya dan berdasarkan penguasaan di beberapa yang diberikan kepada anggota partainya yang bermanfaat, adil ideal dan material, ya. Dan politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir yang tidak sebagai suatu kesatuan politik yang dengan memanfaatkan kekuasaan untuk memilih bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka. Ya. Jadi perlu diterangkan bahwa partai-partai berbeda dengan gerakan movement. Jadi suatu gerakan yang terdiri dari kelompok atau golongan yang ingin mengadakan perubahan-perubahan dan pada lembaga-lembaga politik atau tidak menciptakan suatu tata masyarakat yang baru dengan memakai cara-cara politik dibanding dengan partai politik gerakan mempunyai tujuan yang lebih berbatas dan fundamental. Jadi sifatnya dan kadang-kadang malah bersifat ideologi. Dan partai politik juga berbeda dengan kelompok penekan. Ya, jadi kelompok ini bertujuan untuk memperjuangkan suatu kepentingan dan mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar mendapatkan keputusan yang menguntungkan atau menghindari keputusan yang merugikan kelompok kepentingan.
Jadi itu tidak usah menempatkan wakil-wakil DPR, melainkan cukup memperoleh satu atau beberapa partai di dalam atau instansi pemerintahan atau menteri yang berwenang. Ya. Jadi fungsi partai politik adalah sebagai sarana komunikasi politik yang menyalurkan ragam pendapat aspirasi masyarakat dan diatur sedemikian rupa sehingga simpang siuran pendapat yang akan berkurang. Jadi proses itu dinamakan penggabungan kepentingan. Dan juga parpol berfungsi memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana kebijakan pemerintah. Kemudian partai sebagai sarana sosialisasi politik. Di dalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui di mana seseorang memperoleh sikap atau orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat. Dan selain itu, sosialisasi politik juga mencakup proses melalui di mana masyarakat yang menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dari beberapa hubungan ini, parpol juga sebagai salah satu dari sosialisasi politik yang di mana partai akan memperoleh dukungan seluas mungkin. Untuk itu, partai berusaha menciptakan image bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Dan proses sosialisasi politik melalui ceramah-ceramah, penerangan, kursus kader, kursus perantara, dan lain-lain. Jadi partai sebagai acara rekrutmen politik. Parpol berfungsi untuk mencari anggota yang banyak berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai, political recruitment. Kemudian partai sebagai sarana pengatur konflik manajemen dalam suatu demokrasi, persaingan dan berbeda pendapat dalam masyarakat merupakan hal yang wajar, tidak sama dengan konflik partai yang berusaha untuk diatasi, ya. Di sini juga ada klasifikasi partai politik. Ya, partai politik itu umumnya memiliki organisasi nasional yang kendor, sekalipun organisasinya ini tidak lokal, cukup ketat. Disiplin yang lemah dan biasanya tidak terlalu mementingkan pemungutan iuran secara teratur. Di partai ideologi atau partai berasas biasanya mempunyai pandangan hidup yang digariskan dalam kebijakan pemimpin atau pedoman pada disiplin partai yang kuat dan mengikat. Bagaimana di atas sering kurang memuaskan oleh karena itu, dalam setiap partai ada unsur pelindung serta pembawa rezeki di masing-masing pandangan tersebut. Ya, menurut Maurice Duverger, jadi sistem partai tunggal, one party system, sistem dwi-partai, two-party system, dan sistem multi-party system. Ya. Ya, ini juga kami jelaskan lagi sistem sistem partai tunggal yang di istilah ini dipakai untuk partai yang benar-benar merupakan satu-satunya partai dalam suatu negara maupun untuk partai yang mempunyai kedudukan dominan di antara beberapa partai politik. Yang kecenderungan itu untuk mengambil pola sistem partai tunggal yang disebabkan karena ini negara-negara baru, pemimpin yang sering dihadapkan dengan masalah bagaimana mengintegrasi berbagai golongan, kemudian daerah serta suku bangsa yang berbeda corak sosial dan pandangan hidupnya. Negara yang paling berhasil untuk meniadakan partai politik, ya lain halnya untuk di Uni Soviet. Dan sistem dua partai, ya di sistem ini biasanya mengartikan adanya dua partai atau adanya beberapa partai, tapi dengan peranan dominan dari dua partai dalam persaingan memenangkan pemilihan untuk kedua video tersebut untuk mendapatkan dukungan yang orang-orang ada di tengah dua partai dan yang sering dinamakan pemilihan terapung, floating vote. Dari sistem dua partai ini dapat berjalan baik apabila memenuhi 3 syarat. Jadi yang pertama, komposisi masyarakat adalah homogen, sosial homogensi, kemudian konsensus dalam masyarakat mengenai asas dan hubungan sosial yang pokok, yaitu apolitical konsensus, dan adanya konstituensi sejarah atau historical constituency. Jadi sistem dui partai umumnya dipergunakan dengan menggunakan sistem pemilihan single member constituency, sistem distrik, di mana dalam suatu daerah hanya memiliki dapat dipilih dalam 1 kali saja. Ya. Nah, kemudian ada sistem multipartai. Sistem multipartai ini dianggap pola ini lebih mencerminkan keanekaragaman budaya dan politik daripada pola dwi-partai, sehingga multipartai ditemukan di Indonesia, Malaysia, negara Belanda dan Prancis, kemudian Swedia dan lain-lain.
Sistem ini apabila digandeng dengan sistem pemberian parlementer mempunyai kecenderungan untuk menitik beratkan kekuasaan pada badan legislatif, sehingga peranan yang badan eksekutif sering lemah atau ragu-ragu. Hal ini disebabkan oleh karena tidak ada satu partai yang cukup kuat dalam membentuk suatu pemerintahan sendiri, sehingga terpaksa membentuk koalisi dengan partai lain. Nah, seperti itu untuk mata kuliah pengantar ilmu politik hari ini. Ya, untuk tugas selanjutnya adalah Anda memberikan saya data jumlah partai politik dari masa ke masa, dari masa era perkembangan Orde Baru, kemudian masa reformasi, Orde Lama, Orde Baru, dan reformasi. Nanti saya akan buka untuk Google Classroom-nya agar Anda bisa mengisi jawaban di Google Classroom. Ya, demikian dari saya. Mohon diingat tugasnya bahwa ada tugas di sini yang Anda tempuh. Silakan nanti bisa sambil cek-cek untuk di Google Classroom-nya. Ya, terima kasih. Selamat malam. Ya, sampai jumpa lagi.